Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat bertemu dalam renungan harian hari ini 24 April 2020. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara yang beragama Muslim. Menjalani ibadah puasa dalam situasi seperti ini, kiranya Tuhan tetap menyertai dan juga menolong saudara-saudara dalam menjalankan ibadah puasa ini. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini, bagian firman Tuhan yang akan menjadi santapan rohani kita, saya persiapkan dari kitab Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-6 dan ke-7. Ayub pasal 5, ayat 6 dan ayat 7. Demikian bunyinya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Saudara-saudara, ungkapan ini adalah teguran atau nasihat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Ayub ketika Ayub mendapatkan ujian dan cobaan yang begitu berat. Sahabatnya ini bernama Elifas. Dia mengingatkan Ayub, menegur Ayub ketika dalam pergumulannya itu Ayub seakan-akan menghukum diri. Teguran ini, nasihat ini mengingatkan Ayub bahwa tidak ada sesuatu pun itu yang terjadi yang bukan dari kehendak Allah. Dan semuanya itu terjadi asalnya adalah dari manusia sendiri, atau jawaban atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Ada dua hal yang bisa kita petik dari teguran atau nasihat sahabat Ayub ini. Kalau kita membacanya mulai dari pasal 4 ayat kitab Ayub ini, maka kita akan mendapatkan di sana bahwa Ayub sedang mengalami pergumulan yang berat dan ia diberi nasihat, tetapi nasihatnya ini yang saya mau katakan, ada dua hal. Pertama, ia mempersalahkan Ayub dalam imannya, dalam percayanya kepada Tuhan, sehingga ia diingatkan bahwa yang dialami oleh Ayub itu adalah karena dosanya, karena perbuatannya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita fokus pada ayat yang ke-6 dan ke-7 yang tadi saya sudah bacakan. Bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Nah, sesuatu terjadi di sekeliling kita. Taruhlah sekarang penyebaran COVID-19 sedang terjadi di sekeliling kita. Kesusahan, penderitaan, pergumulan kita alami. Tapi sadarkah kita bahwa kesusahan dan penderitaan itu tidak akan mengancam kehidupan kita ketika kita mampu untuk menghadapinya? Maksudnya, saudara-saudara, ialah bahwa malapetaka ini, kesusahan ini, pergumulan ini tidak akan menyentuh hidup kita ketika kita dengan bersandar kepada Tuhan melakukan apa yang semestinya kita lakukan agar kita diselamatkan.
Saya tidak akan mengulasnya lagi panjang lebar, karena dari awal perenungan ini saya lakukan, saya sudah selalu menyampaikan apa yang harus kita lakukan untuk terbebas dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Dua hal yang kita petik dari firman Tuhan saat ini ialah ketika kita menegur, ketika kita menasehati orang lain untuk stay at home, atau gunakan masker, atau jaga kebersihan, dan lain sebagainya. Lakukanlah dengan penuh kasih. Tidak dengan menelanjangi atau mempermalukan orang lain. Teguran atau nasihat yang dilakukan dengan penuh kasih akan disambut baik oleh hati yang memang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita menerima teguran atau nasihat dari saudara kita, janganlah respon kita seperti bunga api yang membumbung tinggi. Semestinya kita harus menyadari bahwa teguran ini, nasihat ini benar adanya dan semata-mata untuk kebaikan saya. Sehingga ketika saya dinasehati, ketika saya ditegur, saya tidak akan tersinggung, apalagi marah. Kenapa? Pada akhirnya saya menyadari bahwa nasihat dari saudara saya, teguran dari kawan saya, adalah karena ia mengasihi saya. Karena itu, mari kita sambut dua pesan firman ini dengan melakukannya, mempraktekannya dalam situasi yang kita gumuli saat ini. Jika saudara menegur atau menasehati saudaramu yang lain, tegurlah dan nasihatilah dengan penuh kasih. Dan apabila saudara yang ditegur atau yang dinasehati oleh saudaramu yang lain, sambutlah juga dengan penuh kasih. Bahwa saya dinasehati, saya ditegur oleh karena saudara saya ini, sahabat saya ini mengasihi saya. Bapak Ibu Saudara, ancaman dari penyebaran COVID-19 ini tidak akan menyentuh kehidupan saudara jika saudara menyadarinya dan mengetahui bagaimana untuk dapat menghindarinya. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu hari ini. Kami datang berserah diri dan bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang selalu Engkau berikan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh renungkan lagi pada hari ini. Ada dua pesan yang kami dapatkan dari firman-Mu ini, Tuhan. Mampukan kami untuk saling menegur, saling menasehati dengan penuh kasih, satu dengan yang lain. Mampukan juga kami untuk ketika menerima teguran, menerima nasihat dari saudara sahabat kami yang lain, kami juga menyambutnya dengan penuh kasih. Karena kami sadar, saat ini yang dapat menyelamatkan kami dari ancaman penyebaran COVID-19 ini adalah Tuhan. Karena itu, mampukan kami untuk saling menegur, menasehati, dan menerima teguran, menerima nasihat sebagai cara Tuhan untuk menyelamatkan kami. Mampukan kami untuk mempraktekkan segala perintah-Mu Tuhan, ajaran dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga segala yang terbaik boleh kami dapatkan dan kami terhindar dari ancaman penyebaran COVID-19 yang dunia gumuli pada saat ini. Mereka yang menyaksikan renungan ini, perlengkapi dengan kasih-Mu. Mampukan mereka untuk terus menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga sesama, dengan tetap tinggal di rumah, menjalani segala aturan dan yang disampaikan oleh pemerintah. Karena kami percaya, itu yang terbaik bagi kami. Semua umat-Mu Engkau tetap jaga dan lindungi Tuhan, berkati di sepanjang hidup mereka masing-masing. Mampukan kami untuk selalu memberi nasihat, memberi teguran kepada sesama yang mungkin lalai. Dan mampukan juga kami untuk selalu menerima teguran nasihat dari orang lain. Karena kami semua tidak sempurna
Hanya Engkau yang sempurna Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang sedang berduka. Sembuhkan mereka, hiburkan mereka, agar mereka dalam keadaannya dan dalam pergumulan dunia saat ini tetap merasakan kehadiran-Mu, sehingga Engkau disembah, dipuji, dipermuliakan di dalam kehidupan kami semua. Pemerintah kami tetap Engkau sertai, tetap Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk membimbing kami, menunjukkan jalan untuk kami dapat keluar dari pergumulan ini. Kami tetap berharap kepada Tuhan, situasi ini segera berlalu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami seperti sedia kala. Saudara-saudara kami yang menjaga perbatasan-perbatasan daerah, bahkan negara, Engkau jaga, lindungi mereka Tuhan. Mereka berhadapan dengan penyebaran COVID-19 ini. Kami percaya Engkau akan melindungi mereka, sehingga mereka diluputkan dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Kami percaya Engkau beserta kami, menjaga kehidupan kami, sehingga segala yang terbaik akan terus kami alami, kami rasakan, dan kami diselamatkan dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.